Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu pertama, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Oke, sekarang pengertian bilangan berpangkat. Coba dilihat. 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, coba perhatikan yang ini. 14 dikali 14 dikali 14. Pengulangan 14 sebanyak 3 kali. Jadi sama dengan 14 dikali pangkat 3. Oke. Min 8 dikali min 8 dikali min 8 dikali min 8. Pengulangan dari angka min 8 sebanyak 4 kali. Jadi sama dengan min 8 pangkat 4. Nah, bagaimana untuk bilangan bulatnya A? Nah, sekarang coba dilihat. A pangkat 1. Ini di sini. Di sini bisa dilihat A-nya itu ada 1. Jadi A. Nah, sekarang A pangkat 2 ya. Perhatikan ini. A-nya ada 2. Nah, jadi A kali A. Nah, untuk A pangkat 3. A pangkat 3. Ini pangkatnya ada 3. Jadi mengulang A sebanyak 3 kali A dikali A dikali A. Nah, bagaimana untuk bilangan bulat A dipangkatkan dengan N? A pangkat N. Berapa ini N-nya? N-nya kan nggak ketahuan nih. Jadi kita tulisnya seperti ini. A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Nah, di mana A itu adalah bilangan pokok, N-nya itu adalah pangkat atau eksponen. Contoh, coba perhatikan contohnya. Min 2A pangkat 3. Pengulangan min 2A sebanyak 3 kali. Jadi kita ulang sebanyak 3 kali. Min 2A dikali min 2A dikali min 2A. Sama dengan. Nah, sama dengannya berapa? Nah, min 8 A pangkat 3. Kenapa bisa min 8? Nah, coba lihat di sini. Min 2 dikali min 2 dikali min 2. Itu sama dengan min 2 dikali min 2 dikali min 2. Itu sama dengan min 8. Oke, untuk yang A, A-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Jadi A dikali A dikali A. A sebanyak 3 kali. Jadi A pangkat 3. Jadi hasil dari min 2A pangkat 3 itu sama dengan min 8A pangkat 3. Oke, sekarang sifat bilangan berpangkat. Nah, coba lihat contoh soal di sini. Ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan pengulangan 5 sebanyak 6 kali. Jadi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dibagi 5 pangkat 4. Pengulangan angka 5 sebanyak 4 kali. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, di sini yang di atas 5-nya ada 6. Di bawah ada 4 ya. Sekarang kita coret. Yang atas dicoret 4, yang bawah juga dicoret 4. Karena yang di bawah ada 4 ya. Jadi coret atas bawah 4. Sisanya tinggal berapa ini? Ada 5 dikali 5. Jadi sama dengan 5 kali 5 atau berapa kali pengulangan ini? Ada 2. Jadi 5 pangkat 2. Nah, 5 per 6. 5 pangkat 6 per 4 sama dengan cara lainnya. Seperti ini ya, 5 pangkat 6. Gimana caranya biar jadi pangkat 2? Yaitu gimana? 5 pangkat 6 dikurang 5 pangkat 4. Ya, jadi 5 pangkat 6 dikurang 4. Jadi sama dengan 5 pangkat 2. Udah sama ya? Nah, dari contoh di atas, apabila 5 sama dengan A, kita ganti nih 5 dengan A. Dan 6 jadi P. Dan 4 jadi Q. Maka kita lihat A-nya 5 ini ya. Ini tadinya 5. Kita ganti dengan A. 6-nya kita ganti dengan P ya nanti ya. Nah, 6-nya kita ganti dengan P.
5 kita ganti 5 pangkat 4. 5-nya jadi A. 4-nya jadi Q. Di sini dilihat 4-nya jadi Q. Oke, sama dengan 5, ini ya ikuti ini. 5 berubah menjadi A. 6 dijadikan P dan 4 dijadikan Q. Maka rumus dari A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Ini kita dapat sifat pertama dari bilangan berpangkat, yaitu apabila dibagi maka pangkatnya dikurang. Oke, untuk contoh berikutnya. 7 pangkat 2 dikali dengan 7 pangkat 3 sama dengan pengulangan angka 7 sebanyak 2 kali. Nah, 7 dikali 7 dikali, ini ya, pengulangan angka 7 sebanyak 2 kali. Nah, terus dikali dengan 7, pengulangan 7 sebanyak 3 kali. Dilihat di sini 7-nya ada 3. 2 dan 3. Jadi total 7-nya ada berapa? Jadi total 7-nya ada 2, 3. Ini diapain 2 sama 3? Iya betul, ditambah ya. Nih coba dilihat 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 pangkat 5. Atau cara lainnya diperhatikan. Nah 7. Ini gimana caranya biar 5? Nah 2-nya ini kita tambah. Jadi 7 pangkat 2 tambah 3. Yaitu sama dengan 7 pangkat 5. Nah sekarang kita ganti ya. 7 diganti dengan A, 2 diganti dengan P, 3 diganti dengan Q. Lihat di sini. A, 7 ya. Lihat 7 diganti dengan A. 2-nya diganti dengan P. A-nya 7 diganti dengan A. Q-nya diganti dengan 3. Jadi sama dengan A nih 7 nih ya. 7 pangkat 2 tambah 3 diganti. A, P tambah Q. Nah, kita dapat nih, ini adalah sifat dari bilangan berpangkat. Jadi kalau dikali pangkatnya kita tambah. Sifat ketiga. A pangkat P kita pangkatkan lagi dengan Q. Jadi sama dengan A pangkat P dikali Q. P sama Q-nya kita kali. Oke ya. Contoh di sini diperhatikan. Ada 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. Jadi ada 3 pangkat 4 pengulangannya 2 kali. Jadi 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 4. Karena 2 di sini ya. Karena ini pengulangan 2 kali. Jadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Sama dengan. Ingat sifat perkalian. Apabila ada bilangan sama terus dipangkat. Nah jadinya diapain? Oke benar ditambah. Jadi 3 pangkat 4 tambah 2. Selain ini hasilnya berapa 4 tambah 2? Oke benar 8 ya. Nah 8 itu gimana sih? Dapat angka 8 selain ditambah. Jadi 4 dikali 2 karena 3 pangkat 4-nya ada 2. Jadi 3 pangkat 4 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 8. Oke, sifat keempat. Perhatikan contoh di sini ya. 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? Kita ambil contoh. Misalkan ada 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ini sama nih ya. Sama-sama 2 pangkat 3. Kita coret. Kita coret, atas bawah dicoret. Kalau kita coret atas bawah jadi hasilnya sama dengan, oke betul 1. Jadi 2 pangkat 0 itu kalau dipangkat hasilnya 1. Maka rumusnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Apapun bilangan apabila dipangkatkan dengan 0 yaitu hasilnya 1. Misalkan 10 pangkat 0 berapa itu? 1. Nah lanjut. Sifat kelima. A pangkat min N. Nah apabila pangkat negatif mau dirubah menjadi positif. Gimana caranya? Yaitu sama dengan 1 ditulis dulu nih. 1 per A pangkat N. Tadinya positif turun ke bawah jadi negatif. Atau dibalik ya. Nah seperti ini, dari positif turun ke bawah jadi negatif, yang negatif turun ke bawah jadi positif. 1 per A pangkat N. Oke contohnya dilihat. Ada 3 pangkat 2 dikali P pangkat min 5 sama dengan
3 pangkat 2 dikali ini ada P pangkat min 5, pangkatnya negatif. Gimana kalau mau dijadikan positif? Nah, dijadikan positif seperti ini. Satu dulu ditulis. Nah ya, 3 P pangkat 5 nih, dilihat di sini. Sama dengan, ini kan pangkat 5 nih. Satu dulu ditulis. 1 per berapa? P pangkat 5 turun ke bawah. Jadi P pangkat 5. Oke, jadi sama dengan, gimana sama dengannya? 3 kali 2 dikali 1, yang atas dulu dikali ya. 3 pangkat 2 dikali 1. Per, sisanya apa? Tinggal P pangkat 5. Jadi sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dikali 1 ya 3 pangkat 2 per berapa? Per P pangkat 5. Sifat ke-6. Nah, di sini ada angka 2 dikali 5 pangkat 3. Jadi pengulangan 2 dikali 5 sebanyak 3 kali. 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5 3 kali nih ya. Nah, sekarang 2-nya dikumpulin nih di depan. 2 dikali 2 dikali 2 dikali lagi 5 sekarang. 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan berapa? Nah, 2 pangkat 3. Nah, karena ada 3 nih 2-nya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 5-nya ada berapa? Ada 3. Jadi 5 pangkat 3. Jadi 2 kali 5 apabila dipangkatkan dengan 3, nih kalau seperti ini bentuknya, jadi sama dengan 2-nya kita pangkatkan dengan 3. 5 kita pangkatkan juga dengan 3. Nah, sekarang dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa sifat ke-6 bilangan berpangkat adalah A kali B pangkat N itu sama dengan A-nya dipangkatin dengan N dikali B-nya kita pangkatin dengan N. Nah, untuk sifat ke-7 tidak jauh berbeda dengan sifat ke-6, yaitu kalau ini perkalian, sekarang pembagian. Nah, di sini ya, A per B atau A dibagi B apabila dipangkat dengan N sama dengan A-nya kita pangkatin dengan N, B-nya kita pangkatkan dengan N.